Suofeng keluargamu ada di sini untuk menjemputmu. Su Feng tuan muda tertua dari keluarga Su. Su Xian nona tertua dari keluarga Su. Masih menikmati berpura-pura seperti ini. 4 tahun di penjara harusnya kau sudah sadarkan. Ayo pulang. Kakak kamu sudah kembali. Kamu pasti lelah bekerja sepanjang hari. Biar aku pijat. Alasan apa yang kau miliki untuk membenciku? Kau tahu saya cuma menjemputmu kan? Menolak pertemuan internasional yang sangat penting. Cepat pulang, ibu dan ayah masih menunggumu di sana. Mengetahui kau keluar dari penjara hari ini, mereka sengaja menyiapkan pesta sambutan untukmu. Ayah, ibu, bagaimana mungkin aku punya orang tua? Jangan lupa, kau masih tuan muda dari keluarga Su. Nona sulung Su. Apakah kamu sudah lupa? Su Ming adalah tuan muda sejati dari keluarga Su. Aku hanyalah anak dari panti asuhan. Hanya anak haram yang tidak diinginkan. Sudah cukup kau berpura-pura. 4 tahun lalu kau yang dorong Yihao dari tangga. Menyebabkan dia menjadi vegetatif. 4 tahun di penjara tapi kau masih tak menyesal. Kau kira bebas setelah beberapa tahun di penjara. Dosa-dosamu telah sepenuhnya terhapus. Jika Yihao belum bangun, maka kejahatanmu. Jangan pernah berpikir untuk dibersihkan. Kesalahanku. Seharusnya aku tidak pulang. Aku tak seharusnya berharap pada kasih sayang keluarga. Pergi. Kembali bersamaku. Saya tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Nona sulung Suo, silakan pergi. Mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri. Tidak saling berhubungan. Xiao Feng, aku terlambat. Gao Xiao yang cahaya bulan putih Suo Feng. Xiao Feng, selamat atas kembalinya kebebasanmu. Gao Xiaoyan. Kita tumbuh bersama di panti asuhan. Kita adalah kekasih masa kecil yang paling dekat. Xiao Feng, tunggu sampai saya lulus ujian masuk Fakultas Hukum. Saya pasti harus menjadi pengacara terbaik, apapun yang terjadi nanti. Aku tak akan pernah lepaskan tanganmu seumur hidup. Orang yang bersumpah untuk selalu berada di sisiku. Akhirnya membela Su Ming di pengadilan. Dia pribadi ajarkan aku prinsip hukuman mati. Xiao Feng, Xiao Ming sudah dimanjakan sejak kecil. Bagaimana dia bisa menanggung kesulitan penjara? Bisakah kamu masuk penjara untuknya? Anggap saja demi perasaan kita selama bertahun-tahun. Ya. Tahun itu dia, secara pribadi mengirim tuan muda sejati dari keluarga Su ke penjara, membantu Gao Xiao yang setelah insiden itu menjadi pengacara ulung. Terkenal dan termasyhur. Sekarang membawa bunga ini. Itu benar-benar munafik. Xiao Feng, ini mawar yang saya siapkan khusus untukmu. Pengacara Gao masih mempertahankan penampilan mulia itu. Selama 4 tahun gelap tanpa melihat sinar matahari itu, aku akhirnya mengerti. Ketika aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh, tidak punya integritas, tidak punya dukungan, cara satu-satunya kurangi kerugian maksimal untuk dapat bertahan hidup dengan aman dibanding Gao Xiao yang beri harapan. Hanya untuk membuatku putus asa lagi. Keluarga Suo benci aku dari awal sampai akhir. Setidaknya di hatiku. Tidak akan ada terlalu banyak kekacauan. Bukankah kamu memanggilku kembali? Masuk ke mobil.
Selama 4 tahun terakhir ibu dan ayah sangat merindukanmu setiap hari. Setiap hari mereka membasuh wajah dengan air mata. Rambut mereka telah memutih sepenuhnya. Ibu berharap setelah kau kembali, kau akan meninggalkan cara-cara tuan muda manjamu. Berhenti mempermainkan Xiaoming. Jangan melakukan hal-hal yang membuat ibu dan ayah canggung lagi. Tahu tempatmu dan puaslah. Keluarga Suo tak akan zalim padamu. Aku lagi bicara, kau dengarkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 48, narapidana selama masa hukuman mereka dapat bertemu dengan kerabat dan pengunjung, biasanya sebulan sekali. Tetapi selama 4 tahun di penjara, sepanjang 48 bulan, mereka tidak pernah sekalipun datang mengunjungiku. Inikah yang kamu sebut sangat peduli padaku? 4 tahun. Tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Mereka bisa saja mengunjungiku sekali bukan. Bukankah itu karena kau terlalu sulit diajar? Ibu dan ayah lakukan ini biar kau masuk penjara. Reformasi diri dan mulai hidup baru. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Villa keluarga Suo. Ganti pakaian layak lalu datang ke aula perjamuan. Jangan mempermalukan kami. Ini adalah kamar tidurku di rumah keluarga Suo. Sepanjang tahun-tahun ini. Menyuruhku mengenakan pakaian formal. Tapi di mana aku bisa punya setelan formal? Bahkan celana jeans yang aku kenakan ini, aku beli sendiri dengan uang hasil kerja paruh waktu. Ayah, ibu, kakak. Lihatlah baju baru yang aku beli, apakah bagus? Pakaian macam apa yang kau kenakan? Tidak bisakah kau belajar dari Xiaoming dan berpakaian sopan dan rapi? Jangan mencoreng nama baik keluarga Suo kami. 4 tahun lalu, aku menerima surat penerimaan dari King Bei. Tetapi keluarga Suo hanya menyelenggarakan perjamuan perayaan untuk Suo Ming. Suo Ming dipuji oleh semua orang, seperti seorang pangeran di istana. Dan aku seperti seekor gajah berbau busuk yang berbaur di antara sekawanan angsa. Disaksikan oleh semua orang, aku digiring pergi oleh polisi. Aku menghabiskan tahun-tahun kuliah yang seharusnya menjadi milikku di penjara. 10 tahun lalu, kembali ke keluarga Suo pakai seragam sekolah. Jika semuanya dimulai di sana, maka biarkan itu berakhir di sana juga. Aula perjamuan. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Suo. Suo Sugeng, kepala keluarga Suo. Benar. Benar. Di mana tokoh utama kita? Mengapa dia belum tiba? Dia akan segera tiba. Lirong menteriak keluarga Suo. Siapa yang datang pakai seragam siswa? Sebelumnya di hadapan semua elit Yunsan, aku diborgol oleh polisi. Sekarang lagi di depan kerumunan elit. Mereka secara mencolok merayakan kembalinya seorang kriminal yang direformasi sepertiku. Ini mau pamerkan semua penderitaanku ke dunia. Aku lebih baik mati dengan bermartabat daripada ini. Aku sudah bilang balik dan ganti pakaianmu. Mengapa kau mengenakan pakaian ini lagi? Apakah kau tahu acara apa hari ini? Baru keluar penjara kau tampak bukan manusia, maupun hantu. Kau buat pertunjukan menyedihkan di depan semua orang untuk mencari simpati, seolah-olah keluarga Suo kami berutang padamu. Bertingkah seolah keluarga Suo benar-benar aniaya kau, Suo Feng. Taktikmu menjijikkan seperti biasa. Benar-benar menjijikkan. Ikut saya kembali dan ganti pakaianmu. Jangan mempermalukan kami di sini lagi. Beraninya kau mencoba melarikan diri. Aku tidak punya pakaian formal. Kalau tak punya pakaian formal, kenapa tak beli saja? Aku tidak punya uang. Kau bersama keluarga Suo selama 3 tahun. Departemen Keuangan kirimimu 500.000 tiap bulan. 3 tahun berjumlah 18 juta. Jangan bilang uang ini tak cukup untuk beli pakaian formal layak. Kau mengenakan pakaian murahan ini, seolah-olah keluarga Suo kami telah menganiayamu. Kamu sudah menyebabkan masalah. Kami sudah memberimu kompensasi yang seharusnya. Sudah cukup. Jika kamu membuat masalah lagi, maka kamu benar-benar sudah keterlaluan. Lupakan 500.000. Aku bahkan belum pernah melihat 5 yuan. Jika Nona Suo ingin menuduhku secara salah, setidaknya kamu harus mencari alasan yang masuk akal. Kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Kamu memaksaku. Jangan salahkan aku kalau tak sopan. Periksa catatannya untukku. Suo Feng terima berapa tiap bulan dari Departemen Keuangan? Apakah itu Tuan Muda Suo Fen?
Kalau itu Tuan Muda Suofen tak perlu diperiksa lagi. Apa maksudnya itu? Begini, ke kartu Suofen tak pernah ada kiriman dari Departemen Keuangan. Bukankah aku sudah memberi instruksi? Nona Suo, apakah Anda tidak tahu? Nyonya berkata bahwa Tuan Muda Suofen berasal dari tempat seperti panti asuhan, memiliki pandangan sempit, dan teman-temannya semua tidak berharga. Memberi Suofen 500.000, dia takut dia akan manja. Jadi uang saku itu ditiadakan. Benar. Nyonya menaikkan uang saku Tuan Muda Suoming hingga 1 juta. Dia berkata bahwa sejak Tuan Muda Suofeng kembali, khawatir Suoming akan sedih, dia menyebutnya kompensasi. Nona Suo, apakah Anda tahu tentang ini? Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tuan muda dari keluarga bergengsi mana yang tidak punya sepeser pun uang saku setiap bulan? Meski Departemen Keuangan tak transfer uang padamu, orang tuamu pasti tetap memberimu uang saku kan? Tuan Suo dan Nyonya Suo tidak pernah memberiku sepeser pun uang saku. Nona Suo tanya saja langsung ke mereka, kamu tidak percaya kata-kataku. Tetapi kamu harus percaya kata-kata orang tuamu kan? Ayah, ibu, kalian berdua pasti kirim uang ke Suofan kan? Ini, ayah hanya berpikir. Mereka sudah memberikannya kepadamu, jadi ayah juga. Ibu juga berpikir mereka sudah memberikannya. Xiao Feng, jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu memberitahu ibu, ibu pasti akan memberimu uang. Benar. Benar. Xiao Feng, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya menyadari lebih cepat. Ibu membiarkanmu menderita. Kamu harus percaya ibu. Ibu memperlakukanmu dan Xiaming sama persis. Baru hari ini, aku mengetahui bahwa ibu kandungku larang Departemen Keuangan kirim uang padaku. Bukan hanya itu, naikkan uang saku Suoming jadi 1 juta. Ibu sayang putra angkatnya banget. Itu tidak benar. Ibu sungguh. Apakah kamu punya mulut tapi tidak tahu cara bicara? Kami bukan cacing gelang di perutmu. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Jika kamu berbicara lebih awal. Keluarga kita begitu besar. Apakah uang saku kami kurang untukmu? Aku sudah bilang, tapi kau tak peduli. Ayah ibu, bisa beri aku 8.000 yuan untuk biaya sekolah. Selalu tentang uang. Tak ada kerjaan balik kamar dan baca. Kamu bahkan tidak mau repot-repot melihat. Xiaoming lagi-lagi peringkat 10 sekolah. Peringkat berapa yang kamu dapatkan? Saya menduduki peringkat pertama. Kali ini aku peringkat 10. Apakah ada hadiah? Hadiah apa yang diinginkan Xiaoming? Aku sudah memilih model senilai 100.000 yuan. Bisakah Kak membelikannya untukku? Tentu saja selama Xiaoming menyukainya. Jangan sebut 100.000 yuan. Bahkan jika itu 1 juta yuan, aku akan membelikannya untukmu juga. Apakah Nona Suo akhirnya ingat? Bukankah itu karena prestasi akademismu terlalu buruk? Kamu menduduki peringkat terakhir. Kau masih berani tanya kami malu beri apa-apa? Apa? Kau tak senang cuma karena aku bilang beberapa hal? Aku peringkat pertama tiap tahun di sekolah menengah. Bagaimana bisa datang dari Nona Suo? Itu berubah menjadi peringkat terakhir. Benar. Nona Suo bahkan tidak tahu di mana saya sekolah. Wajar jika Anda tidak tahu nilai saya. Bukankah kamu belajar di sekolah Hongxi? Ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah membawa Suo Feng kembali, bukankah kalian memindahkan catatan akademisnya? Suo Feng, kau belajar di mana 3 tahun SMP itu? Sekolah menengah atas 01 Yunchen. Sekolah menengah atas 01 Yunchen. Itu SMA dengan nilai masuk tertinggi se-Yunchen. Semua siswa terbaik ada di sana, Kak. Itu benar. Ini tidak seperti sekolah Hongxi yang aristokrat, di mana uang bisa memasukkanmu. SMA nomor 1 Yunchen hanya menerima nilai bukan uang. Di SMA yang sebagus itu, konsisten peringkat pertama. Nanti gampang masuk Himbe kan? Mustahil. SMA nomor 1 Yunchen 30 kamu dari rumah. Dulu tiap hari naik sepeda remote itu. Saya tidak pernah pergi ke sekolah bersama Suoming. Dia dan aku tak se-SMA. Saya tidak pernah sarapan bersama kalian semua. SMA 01 Yunchen mulai belajar mandiri jam 6 pagi. Saya pada pukul 4 pagi. Harus bersepeda 2 jam ke sekolah. Saya tidak pulang setelah sekolah pada siang hari. Itu karena waktu istirahat makan siang. 2 jam bersepeda pulang sekolah tak cukup bagiku. Xiao Feng, maaf nak, ibu tak tahu kau menderita begitu banyak. Ini semua salahku. Ibu tidak perlu meminta maaf. Saya tidak tumbuh di sisi ibu sejak kecil. Saya bisa mengerti mengapa ibu tidak peduli pada saya. Bagaimanapun juga, saya sudah menanggung begitu banyak kesulitan. Bahkan jika itu menjadi lebih sulit, saya bisa terbiasa. Benar, Nyonya Suo. Cukup.
Apakah kamu tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona Sulungsu, apakah Anda belum tahu? Tangga tempat Suoming mendorong Ye Hao sebelumnya. Ada kamera pengawas di sana. Dan ibu yang tampaknya menyedihkan ini segera menghapus video pengawas. Meninggalkan putra kandungnya di pengadilan. Tanpa kata-kata untuk membela diri. Cukup. Berhenti menyindir dan mengisyaratkan di sini. Kami mengabaikanmu. Itu adalah kelalaian kami. Apakah kamu tidak menanggung tanggung jawab sendiri? Kamu cemburu karena Xiaoming hidup lebih baik darimu. Kau pakai cara ini untuk ganggu dia. Pakai cara ini untuk balas dendam. Kamu tidak memenangkan hati orang. Kamu tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Hanya tahu cara menyalahkan kami. Xiaoxia, jangan bicara seperti itu kepada adikmu. Ibu, apakah kamu masih membelanya? Dia mengandalkan fakta bahwa kami telah berbuat salah padanya. Itulah mengapa dia begitu menantang. Kami mengirimnya ke penjara selama 4 tahun. Dia menyimpan dendam. Itulah mengapa dia terus-menerus membuat masalah di depan keluarga dan teman-teman. Cukup. Mari kita semua berhenti bicara sekarang. Xiaofeng, kau pulang lebih awal. Mengapa kau tidak memberitahu orang tuamu? Ayah dan aku sudah siapkan pakaian formal untukmu. Ibu dan ayah tak tahu aku bebas penjara hari ini. Tentu saja ayahmu tidak tahu. Jika ayahmu tahu, aku sudah atur sopir jemputmu sejak lama. Bagaimana kau pulang? Saya kembali dengan mobil kakaknya. Dia bilang ibu dan ayah adakan pesta selamat datang untukku. Pesta penyambutan pulang. Bukankah hari ini pesta ulang tahun Tuan Muda Suoming? Ya, aku menerima undangan. Tertulis itu pesta ulang tahun Suoming. Bagaimana bisa jadi pesta bebas penjara? Kita buat pesta sambut narapidana pulang. Kamu pasti salahkan. Kecewa berkali-kali. Apa sebenarnya yang saya harapkan? Xiaofeng, jangan pergi. Aku tidak tega berpisah darimu. Xiaoming, kamu baik-baik saja. Ayah, ibu, kakak. Sakit sekali. Suoming, putra angkat keluarga Su. Di mana yang sakit? Apakah kau perlu pergi ke rumah sakit? Apakah kamu buta? Apakah saya perlu sengaja menjatuhkan diri seperti ini hanya untuk menerima hinaan dari Nona Sulungsu? Apakah saya tipe orang yang menantang dan licik? Xiaofeng, apakah itu sakit? Kak Xiaofeng, aku minta maaf. Itu karena pakaian mewah kakak beri. Aku tidak tahu mengapa pakaian itu rusak. Aku juga sedang terburu-buru dan tidak sengaja menabrakmu. Terburu-buru atau disengaja? Anda tahu dengan jelas di hati Anda sendiri. Mengapa kamu berpikir tentangku seperti itu? Xiaofeng, kamu salah paham terhadap Xiaoming. Xiaoming selalu sopan. Dia tidak seperti yang kamu katakan. Hari ini ulang tahun Xiaoming. Kamu harus meminta maaf padanya. Masalah ini akan berlalu. Minta maaf. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Apakah saya benar-benar menjebaknya atau tidak? Nyonya Suo, tidakkah Anda tahu dengan jelas di hati Anda? Ibu? Tunggu. Kamu masih berutang penjelasan kepada kami. Apa yang harus saya jelaskan? Apakah Nona Suo ingin saya mengakui bahwa saya merusak pakaian formal adik Anda? Selama waktu itu hanya kamu yang masuk ke mobilku. Dan hanya kamu yang memiliki kontak dengan pakaian formal ini. Kak Xiaofeng, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mungkinkah kamu ingin aku kehilangan muka di pesta ulang tahunku? Xiaofeng, ibu tahu kamu menyimpan dendam. Itulah mengapa kamu bertindak seperti ini. Mari kita lupakan saja masalah hari ini. Tapi ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Mobil Nona Suo memiliki dashcam. Kamera pengawas tunjukkan aku tak sentuh pakaian itu. Demi kepolosan saya menuntut agar Nona Suo keluarkan ponsel dan cek rekaman pengawas. Kak Xiaofeng, tidak perlu lagi memeriksa rekaman pengawasan. Buktinya sudah cukup. Xiaofeng, berhenti membuat masalah. Cukup. Mari kita hentikan masalah ini sampai di sini saja. Xiaofeng, pergi obati lukamu. Takut kalau setelah cek kamera tak ada siapapun yang tersisa untuk disalahkan atas dirinya kan? Aku berani cek rekaman pengawas, kalian takut apa? Apa sebenarnya yang Anda takuti? Jika Anda tidak berbicara maka saya yang akan berbicara. Ketika Nona Suo menerima pakaian formal itu utuh dan tidak rusak. Dashcam dapat membuktikan bahwa saya tidak pernah menyentuh pakaian formal itu. Tapi kenapa pakaian formal itu sampai ke Suoming rusak? Siapa sebenarnya yang melakukannya? Itu sudah jelas tanpa perlu dikatakan. Xiaofeng tidak seperti itu. Dengarkan ibu menjelaskan.
Kamu dan Xiaoming sama-sama putra ibu. Keduanya daging telapak dan punggung tangan. Bagaimana ibu tega? Cukup. Saya yang 4 tahun lalu setelah mendengar kata-kata ini, mungkin akan menjadi sangat berhati lembut. Tapi setelah 4 tahun di penjara, sekarang setelah saya mendengar kata-kata ini, saya merasa jijik. Saya bukan lagi anggota keluarga Su. Aku rela lepaskan identitas Tuan Muda Su. Apakah itu baik-baik saja? Permainan kekerabatan ini harus berakhir sekarang. Xiao Feng. Aku melihat semua yang baru saja terjadi. Aku percaya padamu. Itu jelas bukan perbuatanmu. Pengacara Gyo tidak perlu bersikap begitu adil dan benar. Saya tidak pantas. Tuan Muda Sulung, Bibi Xiao pengasuh keluarga Su. kamu sudah pulang. Di seluruh keluarga Su, hanya Bibi Xiao yang benar-benar baik kepada saya. Bibi Xiao, saya kembali. Tapi, saya harus segera pergi dari sini. Aku ingin pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi luka-lukamu. Aku harus membantumu mengobatinya sedikit. Ini semua hanyalah luka kecil. Saya sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Kamu belum makan. Aku akan memasakkanmu semangkuk mie. Tolong makanlah sebelum kamu pergi. Bibi Xiao, saya tidak akan makan lagi. Saya harus segera pergi. Untuk segera mencari tempat tinggal. Dia bahkan tidak pernah melihat gaun formal itu sekalipun. Apalagi menyentuhnya. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Kakak. Ini untukmu. Saya memohon keras untuk mendapatkan ini. Itu bisa memberkatimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak itu tampak sangat berbeda? Tuan Muda Sulung, kamu tidak punya uang. Jika kamu menghadapi masalah, ingatlah untuk meneleponku. Bibi Xiao, saya tidak bisa menerima ini. Ambil ini. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ambil saja, Su Feng. Kamu berencana pergi kemana? Nona muda pestanya belum selesai. Mengapa kamu di sini? Bibi Xiao, saya akan pergi sekarang. Berhenti di situ. Apakah kamu tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Lepaskan saya. Maukah kamu menghentikannya? Hari ini adalah pesta ulang tahun Xiaoming. Bukankah membuat masalah di pesta sudah cukup? Sekarang kamu ingin kabur dari rumah juga. Bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Pergi, kembali bersamaku. Mengapa saya harus kembali? Nona muda. Tolong pelan-pelan, kakinya terluka. Dengarkan aku. Seorang narapidana yang baru dibebaskan sepertimu. Ini sudah selarut ini. Mengapa kamu keluar? Lepaskan. Lepaskan saya. Tuan Muda Sulung. Bahkan jika saya kehilangan nyawa di luar, saya tidak akan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Tuan Muda. Saya harus meninggalkan tempat ini. Aktingmu cukup meyakinkan. Tuan Muda. Kamu. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Kau menyinggung orang yang salah. Seseorang menyewa kami untuk mengurus MO. Saya salah. Tuan Muda. Saya salah. Berhenti berakting. Kamu mencoba terlihat menyedihkan di depan siapa? Saya harus. Tuan Muda. Tuan Muda. Nona Muda Sulung. Lihat. Dia jelas baik-baik saja sebelum masuk penjara. Bibi Xiao. Cepatlah. Bibi Xiao, di mana kamar Su Feng? Ini?
Su Feng tinggal di sini. Bibi Xiao, pekerjaan apa yang sedang kamu lakukan? Su Feng adalah adik kandungku. Bagaimana kamu bisa membiarkannya tinggal di sini? Nona, awalnya kamu yang menyuruh tuan muda untuk tinggal di sini. Apakah kamu lupa? Kapan aku pernah? Kakak. Bisakah saya tinggal di kamar yang lain itu? Dengan begitu akan sedikit lebih dekat ke kamar kakak. Kamar ini tidak diizinkan. Aku harus mengubahnya menjadi ruang belajar. Kalau begitu saya akan tinggal di kamar itu. Kamar ini harus diubah jadi ruang main Xiaoming. Kamu juga tidak bisa tinggal di sana. Kalau begitu bisakah saya tinggal di kamar tamu kecil yang terakhir? Aku adalah tuan muda sulung dari keluarga Su. Kepatutan macam apa tinggal di kamar tamu? Kalau kabar ini bocor, orang bakal tertawakan kita. Bibi Xiao, apakah ada kamar kosong lainnya? Hanya tersisa satu ruang penyimpanan. Baiklah, kalau begitu bersihkan kamar itu. Biarkan dia tinggal di sana sementara. Kamar ini lembab. Mungkin biarkan tuan muda tinggal bersamaku. Tidak perlu. Biarkan Su Feng pergi ke kamarku. Halo. Dokter Chen. Tolong cepat kemari. Tuan muda sakit. Nona Su. Chen Xingsu, teman dekat Su Lucia. Apakah kamu mengendalikannya sampai sejauh itu? Xiaoming sakit. Kenapa kau tak biarkan dia istirahat di kamarnya sendiri? Kenapa kau harus paksa dia datang ke kamarmu? Ini mengapa harus dia? Aku tidak merawat narapidana yang sudah direformasi. Xingsu, anak itu bukan mantan narapidana yang direformasi. Dia adalah adik kandungku. Dia adalah adikmu. Lalu bagaimana dengan Xiaoming? Dia hanya memiliki hubungan darah denganmu. Xiaoming adalah kerabat yang tumbuh bersamamu. Seseorang yang baik-baik saja dilukai olehnya, membuatnya menjadi vegetatif. Tapi dia cuma jalani hukuman 4 tahun. Setelah keluar, dia masih menjalani kehidupan orang normal. Tapi siapa yang beri Yihao kesempatan bangun? Seluruh hidup Yihao telah dihancurkan olehnya. Bagaimanapun juga dia tetap adik kandungku. Xingsu, tolong periksa anak itu untukku. Terutama kaki kanannya. Aku sungguh tidak tahu mengapa kamu begitu peduli pada seseorang. Seperti dia. Dia harus tanggung akibat perbuatannya sendiri. Apakah kakinya sudah seperti ini sebelumnya? Tidak, itu tidak mungkin. Itu baik-baik saja selama 3 tahun dia di rumah. Kalau begitu itu pasti terjadi di penjara. Suosia, keluar sebentar. Apakah kamu tahu kekerasan tulang manusia? Kepadatan tulang manusia cukup tinggi, terutama ketika mencoba membenturkan tulang kaki, menyebabkan fraktur kominutif. Ini biasanya melibatkan benturan keras, seperti kecelakaan lalu lintas yang serius, atau jatuh dari ketinggian. Tapi Xiao Feng berada di penjara. Kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari ketinggian hampir mustahil terjadi. Cedera di kakinya terlihat lebih seperti disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Dipukul dengan benda tumpul, menilai dari cederanya. Setelah dia terluka, dia tidak menerima perawatan yang layak. Tulang kakinya tidak direposisi, yang menyebabkan kakinya menjadi sangat cacat. Rasa sakit selama proses ini sulit dipahami oleh orang biasa. Fakta bahwa dia bisa menahannya sampai sekarang benar-benar sebuah keajaiban. Di penjara, beraninya mereka melakukan itu. Xingsu, kaki Su Feng, apakah masih bisa disembuhkan? Cedera di kakinya, setidaknya sudah berusia 3 tahun. Mengobatinya sekarang, terlalu sulit. Sekretaris Yang, bantu aku menyelidiki sedikit. Selama 4 tahun dia di penjara, apa yang dialami Su Feng, itu harus dirinci setiap sedikit pun. Nona muda tertua, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Mohon segera pergi ke sana. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Suosia, kamu tidak salah. Tahun itu dialah yang mendorong Yihao dari tangga. Bahkan jika kakinya lumpuh, dia yang menanggung akibatnya sendiri. Mengapa kamu merasa sakit untuknya? Itu benar-benar gila. Yihao, apakah kamu tahu? Mereka semua bilang aku yang melukaimu. Tapi jelas aku tidak bersalah. Kamu tahu ini yang terbaik. Benar. Kamu sudah koma selama 4 tahun.
Aku sudah dipenjara selama 4 tahun. Mereka tusuk aku pakai jarum tiap hari, menggunakan tongkat untuk memukulku, dan bahkan mengambil salah satu ginjalku. Semua ini dilakukan oleh kakak perempuanmu, karena dia ingin balas dendam untukmu. Jadi dia memberiku perhatian khusus. Jelas orang yang melukaimu, bukanlah aku. Tapi Su Ming, Ye Hao, kamu harus cepat pulih. Aku pergi sekarang. Aku akan mengunjungimu lain kali. Ye Fei kakak perempuan Ye Hao. Pergi begitu saja. Apakah kamu takut padaku? Nona Ye, aku sudah meminta maaf pada Ye Hao. Minta maaf. Ayahmu berjanji padaku bahwa kau harus berlutut minta ampun pada adikku. Berlutut sampai aku puas. Apa? Kamu tidak mau? Atau apakah kamu pikir 4 tahun penjara ini cukup untuk mengganti rugi Xiao Hao? Aku bersalah. Aku berlutut di depan Tuan Muda Ye Hao, akui kesalahanku. Tolong maafkan aku, Ketua Ye. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Hentikan. Su Feng, di mana kesombonganmu yang dulu? Fei Er, pesaing terbesarmu. Dalam kompetisi fisika ini, Su Feng adalah siswa baru di SMA. Dia hanya anak kelas 1 SMA. Kamu pasti tidak akan kalah. Setiap lomba kau selalu juara 1, aku juara 2. Aku benar-benar mengagumimu. Tapi Su Feng, bisa ceritakan bagaimana kau melakukannya? Karena hanya juara pertama yang mendapat hadiah uang. Aku melakukannya hanya demi uang. Impianku adalah menjadi seorang guru, mendidik generasi siswa. Hanya melihat mereka berhasil membuatku merasa bahagia. Kamu punya bakat seperti itu? Tidak melakukan penelitian ilmiah? Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana denganmu? Aku kembali untuk menjadi nona tertua keluarga Ye. Kamu punya bakat seperti itu, tidak melakukan penelitian ilmiah, sungguh sangat disayangkan. Su Feng, mengapa kamu berubah menjadi kondisi penuh kebencian yang kau alami sekarang? Keluar. Aku menyuruhmu keluar, apa kamu tidak dengar? Xiao Kao, aku memaafkannya dengan begitu mudah. Apakah kamu menyalahkanku? Tuan muda tertua, kamu akhirnya kembali. Apa yang terjadi pada kepalamu? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar putrimu? Untungnya berkat nona muda tertua. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya karakter nona muda tertua masih sangat baik. Selama kalian berdua menyelesaikan kesalahpahaman, dia masih saudara perempuan yang baik. Baguslah Jingjing, baik-baik saja. Aku sedang bekerja tadi. Cepat kemari dan duduk sebentar. Jadi kau akhirnya tahu jalan pulang sekarang. Kukira kau kabur dari rumah lagi. Xiao Xia, bagaimana caramu berbicara dengan adikmu? Jangan menyimpan dendam terhadap kakakmu. Cepatlah dan datang makan. Tidak perlu. Kalian semua makan saja. Bagaimana mungkin kamu tidak makan malam? Itu tidak baik untuk perutmu. Cepatlah duduk dan makan sedikit. Aku takut. Aku masih belum terbiasa dengan kehidupan ini. Bukan begitu, Kak. Keluarga kita sudah lama menunggumu. Tapi kamu berada di luar. Semua orang mengira kamu sudah makan. Itu sebabnya kami baru mulai makan. Benar. Benar. Tolong makan sedikit, Nak. Lihat, Nak. Hari ini kami membuat semua hidangan kesukaanmu. Ayah, ibu, dan Xiaming, semuanya sangat peduli padamu. Pulang selarut ini, sudah untung mereka tidak menyalahkanmu. Dan kau masih bersikap tidak masuk akal. Cepat kemari dan duduk. Total ada 4 hidangan di meja ini. Pada dasarnya semuanya adalah piring kosong. Kalian mau aku jilat piring-piring ini sampai bersih. Selain itu, aku bertanya pada kalian semua. Kalian bilang kalian membuat semua hidangan kesukaanku. Apa yang aku suka makan? Tidak bisa menjawab. Kalau begitu aku akan memberitahu kalian. Aku terlahir dengan nasib yang sulit. Aku tidak pernah pilih-pilih makanan. Aku tak makan hidangan yang bikin alergi. Di meja ini, dari total 4 hidangan, 3 hidangan. Semuanya adalah hidangan yang menyebabkan aku alergi. Bukankah kalian bilang ayah dan ibu peduli padaku? Apakah ini perhatian yang kalian sebutkan? Pakai makanan alergi untuk hadapiku. Kalau ku beri perhatian ini kau mau? Dasar anak pemberontak. Semakin lama semakin kurang ajar. Ibumu dan aku melahirkanmu. Namun kamu memperlakukan orang tuamu seperti musuh. Jika kau melahirkanku hanya agar aku menderita, maka aku berharap kau tidak pernah melahirkanku. Xiao Feng, ayahmu dan aku melahirkanmu karena kami mencintaimu. Kamu harus percaya pada orang tuamu. Mencintaiku.
Kalian selalu membuka mulut dan berkata kalian mencintaiku. Sejak aku melangkah melewati pintu rumah ini, pasti sudah 10 menit kan? Dalam 10 menit ini, apakah ada di antara kalian memperhatikan luka di kepalaku? Apakah kalian bertanya, dari mana lukaku berasal? Apakah kalian tidak melihatnya? Atau kalian pura-pura tidak melihatnya? Nyonya Su, kau sudah menghancurkanku, namun kau masih bilang kau mencintaiku. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kalian selalu bilang mencintaiku. Di mana tepatnya cintamu? Xiao Feng kepalamu. Kak, mengapa kamu terluka? Pantas saja kau berbicara anak begitu kau masuk. Kau sengaja buat luka kecil biar aku kasihan. Hentikan segera rencana piscimu itu. Jika kau melakukan ini, itu hanya akan membuatku lebih keras. Xiao Feng, apakah itu benar-benar nyata? Bagaimana kamu bisa menggunakan lukamu untuk menipu kami? Kamu benar-benar makhluk kebiasaan. Pikirkan apapun yang kalian mau. Segera kembali ke sini. Ayah ibu, tatapan kakak barusan benar-benar menakutkan. Xiao Feng beberapa tahun terakhir ini memang sudah banyak berubah. Kak, ini adalah wonton khusus buatan Bibi Show. Cepat coba dan lihat apakah rasanya enak. Xiao Feng, setelah sarapan, lepaskan perbannya. Kau tidak terluka. Mengapa diperban? Seseorang yang tidak tahu akan berpikir kau dianiaya di keluarga Su. Su Feng, sepagi ini, untuk siapa kau melakukan sandiwara ini? Coba kulihat apakah kau masih bisa berpura-pura. Apa kau benar-benar terluka? Xiao Feng, apa yang terjadi pada dahimu? Kak, mengapa kamu terluka? Kurasa kalian sudah puas sekarang. Itu masalah kecil. Mengapa membuat keributan tentang hal itu? Kamu tidak matikan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan melempar barang lagi? Jatuhkan itu. Xiao Feng, tenanglah sedikit. Kamu salah paham pada ayahmu. Ayahmu bilang cedera kepalamu tak terlalu serius. Dia menunjukkan kekhawatiran padamu. Sungguh cara hebat tunjukkan perhatian padaku. Aku berterima kasih pada kalian semua. Ibu ayah aku pergi ke perusahaan dulu. Fei Er, cedera kepala Su Feng kau yang sebabkan bukan? Kamu menelpon hanya untuk membicarakan ini. Aku peringatkan kau, terlepas dari apa yang telah dilakukan Xiao Feng, dia sudah membayar harganya. Selain itu, dia tuan muda sulung keluarga suku. Dia bukan seseorang yang bisa kau pukul sesukamu. Halo. Bibi Xiao, bagaimana keadaan Xiao Feng? Apakah lukanya sudah sepenuhnya diobati? Nona muda tertua harap tenang. Saya sudah selesai merawat tuan muda tertua. Bibi Xiao, tolong bersihkan kamarku, agar Su Feng bisa tinggal di sana. Ruang penyimpanan. Jangan tinggal di sana lagi. Saya akan segera membereskan. Tuan muda tertua beberapa tahun terakhir ini telah menderita terlalu banyak kesulitan. Sudah waktunya dia pindah ke tempat tinggal lebih baik. Ketua Suo, sepetak tanah di Sijiang itu. Lelang akan segera dimulai. Aku tahu, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka Xiaoming dan Ye Feier akan segera bertunangan. Saat itu, kedua keluarga akan harmonis dan berkembang bersama. Apa kamu juga ingin Suoming menjadi sayuran? Orang lain mungkin tidak tahu. Tuan Su, apakah kau tidak tahu? Tahun itu Su Ming mendorong Ye Hao menuruni tangga. Kau menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Ada apa? Kau sudah mengucapkan terlalu banyak basa-basi. Bahkan kau sendiri sekarang mempercayainya. Diam! Apakah aku menyentuh titik sensitif? 4 tahun lalu Su Ming mendorong Ye Hao menuruni tangga, lalu menjebak dan mencelakai orang lain. 4 tahun kemudian, dia membuat pertunjukan, berguling menuruni tangga sendiri, juga menjebak dan mencelakai orang lain. Jauh di lubuk hati kau tahu dengan jelas. Namun kau masih memfitnahku. Kau tidak buta. Kau sengaja mengabaikannya. Terkadang aku benar-benar ragu. Apakah aku benar-benar putra kandungmu? Atau musuhmu? Sampai-sampai demi seorang putra angkat menganiayaku seperti ini. Mungkinkah Su Ming adalah putra dari kau dan simpananmu? Kamu, Jika tidak, mengapa kau begitu memihaknya? kamu bicara omong kosong. Aku mengerti. Sepertinya aku benar. Dasar anak durhaka, kamu benar-benar keterlaluan. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang pantas hari ini, maka aku bukan ayahmu. Sudong, Ibu. Aku sangat kesakitan. Xiaoming tidak sakit. Ibumu ada di sini sekarang. Tuan tolong berhenti memukulnya. Tuan muda tertua masih terluka. Jika Anda terus memukulnya,
Anda akan membunuh tuan muda tertua. Minggir. Sudong. Jika kau berani menyentuh Bibi Xiao, aku akan mengambil nyawamu. Bagus sekali dasar bocah. Kamu berani mengancamku. Mari kita lihat, apakah aku akan membunuhmu hari ini. Tuan muda tertua, tolong jangan. Ini adalah kejahatan. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Mengapa aku harus takut melakukan kejahatan? Letakkan pisaunya. Kita semua keluarga. Apakah ada hal yang tak bisa kita diskusikan baik-baik? Berdiskusi dengan benar. Dulu saat aku coba bicara baik-baik dengan kalian semua, kalian tidak mendengarkan. Sekarang aku tidak ingin berbicara dengan benar lagi. Sekarang kalian pakai moralitas untuk menahanku. Apakah aku pantas diintimidasi oleh seluruh keluargamu? Tidak. Itu tidak benar, Xiao Feng. Dengarkan ibumu menjelaskan. Jika kamu punya penderitaan, katakan saja pada ibumu. Ibumu pasti akan mendengarkan dengan saksama. Cukup Nyonya Suo, aku tidak mau mendengarkan sekarang. Demi hormati fakta bahwa kau ibu kandungku, aku tidak akan menyentuhmu hari ini. Xiao Feng, pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Kamu masih muda sekarang. Kamu pasti akan menyesalinya. Anggap ini ibumu memohon padamu. Tolong letakkan pisaunya. Menyesal. Hal yang paling aku sesali adalah kembali ke rumah ini. Di hati kalian, hanya ada bajingan Suoming ini, dan sama sekali tidak ada tempat untukku. Kalian terus-menerus berkata, bahwa aku adalah momok. Bahwa aku adalah seorang kriminal. Tapi siapa kriminal yang sebenarnya? Itu Suoming. 4 tahun lalu, dia mengirimku ke penjara. Kalian semua pura-pura tidak melihat. Menjadi kaki tangan. Sekarang setelah aku keluar, apakah kalian masih ingin memperlakukanku seperti ini? Jelas yang salah, bukanlah aku. Mengapa kalian menimpakan semua kesalahan padaku? Itu tidak benar. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Katakan padaku bagaimana? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu mari kita hancur bersama. Suoming. Hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Tuan muda tertua, Suo Meng, lari cepat. Pergi cari Su Xia. Cepat, Tuan. Suo Feng, kata-kata dari ibumu ini, apakah kamu dengarkan atau tidak? Kau melahirkanku, lalu menggunakan alasan ini untuk mengikatku. Baiklah Nyonya Suo. Hari ini aku akan membalas semuanya. Semua kebaikan yang kuutang padamu. Membalas? Bagaimana kamu akan membalasnya? Kakak selamatkan aku, Suo Feng, dia gila. Suo Feng. Tuan muda tertua, apa yang kau lakukan? Kakak. Si jalang ini berani mendorongku. Xiao Feng, kamu gila? Mengapa kau begitu kejam pada dirimu sendiri? Nyonya Suo, aku telah membalas semua kebaikanmu. Mulai sekarang kita tak berutang apa-apa satu sama lain. Tapi Su Sudong dan Su Ming, mereka yang menghancurkanku. Aku pasti akan mencari keadilan dari mereka. Jiao Feng, ayah tahu dia salah. Ayah berjanji padamu. Ayah tidak akan memukulmu lagi, baik. Xiao Feng, tenanglah sedikit. Percayalah padaku, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Xiao Feng, Tuan muda, Nona muda, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Cepat pergi. Mengapa harus pergi ke rumah sakit? Orang tak tahu terima kasih seperti dia. Dia pantas mendapatkannya. Suo Sudong, kau bajingan. Apa kamu juga gila? Jika kamu tidak terus memukul Suo Feng, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Ketika aku memukulnya, kamu tidak menghentikanku kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa JT seperti ini? Sedang dioperasi. Bibi Xiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Suo Feng berakhir seperti ini? Tuan memukulnya. Mengapa ayahku memukulnya? Tuan muda Suo Ming bilang tuan muda tertua, mendorongnya jatuh dari tangga. Tuan sangat marah, dan langsung pakai sabuk untuk memukulnya. Didorong jatuh dari tangga. Nona muda, tolong jangan salahkan aku karena bicara terlalu banyak. Saya pikir tuan muda tertua, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu untuk mengatakan sesuatu yang kasar. Tuan muda tertua, jelas tahu tuan dan nyonya ada di rumah. Dia ingin dimarahi. Atau mungkin dia meminta dipukuli. Mengapa lagi dia menyakiti tuan muda Suo Ming? Lagi pula tuan muda Suo Ming, dia sama sekali tidak terluka. Lihat tuan muda tertua. Tuan memukulinya sampai sejauh itu. Itu benar-benar menyedihkan. Hati saya sakit hanya melihatnya. Xiao Ming sudah patuh dan bijaksana sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menjebak Su Feng? Sedangkan Su Feng dia punya catatan kriminal. Tuan Nyonya dan Nona muda tampaknya memiliki prasangka terhadap tuan muda tertua. Bibi Xiao, kau sudah bicara cukup banyak. Aku. Xingsu, bagaimana keadaan adik laki-lakiku?
Bibi Xiao tolong dorong dia ke bangsal dulu. Ya mari kita pergi. Xingsu, apakah cedera Su Feng serius kali ini? Itu semua luka superficial. Jari-jarinya juga terluka. Itu hanya terlihat sedikit menakutkan. Tapi sebenarnya tidak terlalu serius. Kalau begitu baguslah. Tapi, ada apa denganmu? Jika ada sesuatu katakan saja secara langsung. Jangan bertele-tele. Ketika saya mengobati lukanya, saya menemukan satu titik di punggung bawahnya. Memiliki bekas luka lama sepanjang telapak tangan. Apa maksudnya itu? Lokasi itu. Baiklah, saya akan berterus terang. Ginjal kirinya diangkat oleh seseorang. Dilihat dari bekas lukanya itu pasti sekitar setahun lalu. Kau pasti berbohong padaku kan? Setahun yang lalu Su Feng masih di penjara. Bagaimana mungkin dia kehilangan ginjal kirinya? Lihat sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xingsu, tolong jaga adikku dulu. Bagaimana denganmu? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang menindas adikku saudara Su Xia? Sebenarnya. Sebelum menarik kesimpulan, saya harus menyelidikinya sendiri terlebih dahulu. Shen. Saya sudah meninjau tanah di pinggiran barat. Ini sangat cocok untuk perencanaan pembangunan ekonomi. Shen Xiaoshui, pewaris keluarga Shen. Selama kita mengamankan sebidang tanah ini, kita tidak hanya dapat memperluas operasi bisnis grup, tetapi juga berhasil memantapkan diri di Yunchen. Kegiatan bisnis antara Longcheng dan Yunchen, perdagangan akan menjadi sangat nyaman. Hanya saja, Bicaralah. kita bukan satu-satunya yang mengincar tanah ini. Beberapa keluarga terkemuka Yunchen ingin merebutnya. Yang terdepan adalah keluarga Suo dan keluarga Ye, terutama keluarga Suo. Mereka mau bentuk aliansi pernikahan denganmu untuk mencapai tujuan kerjasama mereka. Lihat, Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Permisi, tolong biarkan aku lewat. Pria muda yang kucari selama 10 tahun, akhirnya kutemukan. Tolong bantu aku menyelidiki, apa yang sebenarnya terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir. ya. Kakak kenapa tidur terus habis rumah sakit? Tunggu, ayah, masih ada yang ingin dikatakan. Lupakan saja demi Bibi Xiao dan Jingjing, aku tahan dia. Kamu sudah tidak muda lagi. Tinggal di rumah sepanjang hari tidak dapat diterima. Ayahmu dan aku sudah selesai membahasnya. Di Longcheng keluarga Shen adalah klan kaya terkemuka. Kau bisa langsung jadi menantu serumah di keluarga itu dan menikmati nasib baik. Tidak masuk akal. Kamu tidak akan ditinggalkan. Tuan Su, jati niatmu saat bicara soal kerjasama dengan keluarga Shen di Longcheng adalah ini. Jika Su Feng harus dikorbankan seperti ini, aku tidak setuju. Xiao Feng, ibu dan ayahmu juga sangat enggan berpisah darimu. Tapi kakimu tidak terlalu baik. Selagi ayahmu masih memiliki kemampuan, kita harus memilih keluarga yang baik untukmu. Keluarga Shen di Longcheng adalah keluarga bangsawan yang sangat bergengsi. Jauh lebih unggul dari keluarga Su kita. Tidak kalah. Jika itu benar-benar sebagus itu, apakah akan menjadi giliranku? Ibu dan ayah, kalian ingin memberikan Su Feng kepada nona muda dari Longcheng itu. Mengapa kalian tidak mendiskusikannya denganku dulu? Tidak, aku tidak setuju. Suasia, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Nona muda itu tidak mudah untuk hidup bersamanya. Terlebih lagi dia. Cukup. Ayah, Su Feng pada dasarnya sama sekali tidak mengenal nona muda itu. Saya yakin bahwa dia tidak akan setuju. Aku setuju. Mengapa dia mau setuju? Dia tak tahu membedakan benar dan salah. Kamu sudah demam tinggi seperti ini, dan kamu masih ingin ikut serta dalam kompetisi. Aku ingin memenangkan beasiswa itu. Kamu hampir demam sampai menjadi bodoh, dan kamu masih bisa tersenyum. Aku tidak mau kalah. Sekarang kamu adalah tunanganku. Aku melarangmu mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Su Feng, aku mengakuinya. Perasaanku padamu semakin lama semakin tergila-gila. Aku menyadari ini adalah cinta. VIR, ada apa? Mengapa VIR menatap Su Feng seperti itu? Su Feng, kau begitu bersemangat tinggalkan keluarga Su? Atau apakah kamu berpikir bahwa tinggal di keluarga Shen berarti kamu bisa menjalani hidup yang lebih unggul dari orang lain? Ini terjadi lagi, tanpa peduli, namun menggunakan pikiran paling kotor untuk berspekulasi. Meski kotor, aku ingin hidup unggul. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Shen Jiaosu memiliki reputasi yang buruk.
Mengingat kondisi kesehatan Su Feng saat ini, menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga itu, aku khawatir itu mempercepat kematiannya. Reputasinya akan rusak jika kau pergi menjadi menantu di sana. Kamu tidak akan menikmati keberuntungan apapun. Saya tidak setuju. Ayahmu setuju, ibumu setuju, aku juga setuju atas dasar, apa kau tidak setuju? Berdasarkan fakta bahwa saya adalah kakak perempuanmu. Aku tidak pernah mengakui itu. Su Feng, kamu pikir menjadi menantu keluarga Shen adalah hal yang baik? Nona muda itu bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Pergaulannya yang bebas terkenal di seluruh kota. Pria di sekitarnya sebanyak kuda yang berlarian. Pesta tidak pernah berhenti. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu pergi ke sana, kamu akan bisa menjalani hidup yang baik? Itu masih lebih baik daripada tinggal di sini, menjadi duri dalam daging, bagi kalian semua, dan dipukuli selain itu. Cukup. Suosia keluarga sudah memutuskan masalah ini. Kamu tidak boleh bertindak sembrono. Xiaoxia adikmu menjadi menantu keluarga Shen adalah keberuntungannya. Selain itu, keluarga Su juga mendapat manfaat dari koneksi ini. Fei Er tetap di sini sebentar. Aku akan menemui ayah ibu dan kakak perempuan. Aku seharusnya tidak duduk bersamanya, untuk mencegahnya menemukan cara lain untuk menyakitiku. Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa buru-buru jeti menantu keluarga Shen? Apa hubungannya itu denganmu? Kamu melukai adikku hingga dia menjadi vegetatif, dan sekarang kamu ingin cuci tangan dan pergi. Nona muda keluarga Shen bisa kau provokasi. Jika aku tidak bisa memprovokasi dia, maka aku bisa memprovokasi kau. Apakah dia sangat membenciku? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu menikahi wanita lain? Adikku belum bangun, jadi jangan bermimpi untuk melarikan diri. Mengapa nadanya membawa sedikit kasih sayang? Pernikahanku bukan urusanmu untuk diputuskan. Hidupmu. Bisakah itu ganti 4 tahun adikku, koma? Tapi insiden di penjara itu, bukan aku yang melakukannya. Pertama kali kakimu lumpuh, aku yang menemukan dokter untuk menyelamatkanmu. Tapi aku tidak menyangka mereka berani menyerang lagi. Itu adalah kau. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Mengingat kepribadiannya, kalau dia benar-benar sakiti aku pasti mengaku. Jadi siapa sebenarnya pelakunya? Keluarga Su? Atau apakah itu 4 tahun di penjara? Penderitaan yang aku alami. Orang yang mencelupkan tangan mereka ke dalam darahku. Aku pasti harus membuatnya membayar. Ayah ibu, kalian jelas tahu seperti apa keluarga Shen. Itu, mengapa kalian ingin mengirim Su Feng ke sana? Dia adalah putra kandung kalian. Bahkan jika kalian tidak menyukainya, kalian tidak bisa menyakitinya, bukan? Bocah kurang ajar. Apa maksudmu mencelakainya? Seseorang dengan statusnya menjadi menantu keluarga Shen adalah berkahnya. Tubuh Su Feng selama 4 tahun di penjara telah dipukuli hingga hancur. Ibu dan ayah memberikannya kepada wanita gila itu lagi. Apakah ibu dan ayah mengeluh dia hidup terlalu lama? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Jika dia tidak menjadi menantu keluarga itu, haruskah kita biarkan Xiaoming yang melakukannya? Mengapa antara Xiaoming dan Su Feng? Saya selalu memilih Xiaoming. Tapi Su Feng adalah adik kandung saya. Tapi apa? Lelang akan segera berlangsung. Keluarga Suo harus mengakuisisi sebidang tanah pinggiran barat. Jika kita membiarkan klan lain mengendalikan perekonomian Yunchen, maka keluarga Suo tidak akan lagi memiliki pijakan. Saat ini aliansi pernikahan adalah satu-satunya cara. Xiaoxia, ibu juga menyayangi Xiao Feng. Tapi 3.000 karyawan sedang menunggu untuk diberi makan. Meskipun nona muda keluarga Shen memiliki reputasi buruk, latar belakang keluarga Shen sangat terkemuka. Siapa tahu, nona muda keluarga Shen mungkin tidak seperti yang dikatakan rumor. Ayah ibu, aku rela ganti kakak jadi menantu. Aku bukan anak kandungmu. Seharusnya aku sudah pergi sejak lama. Tapi aku tidak tega meninggalkan ibu dan ayah. Xiaoming, kamu akan selalu menjadi kesayangan ibu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu masuk ke lubang api itu? Xiaoming mengerti banyak hal. Xiao Feng bisa menanggung kesulitan kan? Dia berada di penjara, penderitaan macam apa yang belum dia lalui. Kakak kamu tidak boleh mengatakan itu. Aku seorang pria, aku harus memikul tanggung jawab. Xiaoxia, kamu adalah kakak perempuan. Kamu harus memahami pentingnya kebaikan yang lebih besar. Saat ini, hanya jika Su Feng menjadi menantu, baru keluarga Suo bisa bertahan. Baiklah, lakukan saja seperti yang ayah katakan. Xiaoming akan lebih disayangi. Su Feng, maaf, kamu satu-satunya pilihan.
Xiaoming, jangan sedih. Kamu dan Feier sudah bertunangan. Tidak peduli apapun, tak bisa biarkanmu masuk aliansi Shen. Tenang saja. Sebagai tunangan Feier, tunggu sampai proyek barat stabil. Ayahmu dan aku akan pergi membicarakan pengaturan pernikahanmu. Nyonya, kamu dan Xiaoming silakan pergi dulu. Aku masih ada yang ingin kubicarakan dengan Xiaoxia. Xiaofeng, ini adalah satu-satunya cara. Saya juga tidak punya pilihan lain. Xiaoxia, aku tahu kamu mencintai Suofen, tapi aku juga sangat mencintainya. Masalah ini menyangkut kesulitan yang dihadapi keluarga kita. Aku juga tidak punya pilihan lain. Saya tahu. Feier. Feier baik-baik saja, kemana dia pergi? Mungkinkah dia pergi mencari Suofen? Suofen, kamu binatang buas. Kau berani tepat di bawah hidungku, menggoda Feier. Sepertinya ajaranku padamu belum cukup. Feier, kamu mau kemana? Hanya berjalan-jalan. Sudah larut, aku akan kembali sekarang. Tinggalan dan makan siang. Tidak perlu. Aku meremehkanmu, Suofen. Kau baru saja kembali ke rumah beberapa hari yang lalu, tapi kau sudah membuat banyak orang melindungimu. Budi baik keluarga Suo adalah milikku. Ye Fei'er juga milikku. Dasar sampah. Kau berani menyentuh hal-hal yang bukan milikmu. Kau pantas kehilangan nyawamu. Apa yang kamu lakukan, kakak Suofen? Keluar. Menyuruhku keluar. Apakah kamu pantas untuk itu? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan kira cuma karena kau putra kandung keluarga Suo, kamu bisa memamerkan kekuatanmu padaku. Kamu juga harus melihat siapa di hati orang tua kita adalah orang yang paling mereka cintai. Selain itu, aku peringatkan kamu, Ye Fei'er adalah wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa direbut oleh sampah sepertimu. Wanitamu namun kau bahkan tidak bisa mengaturnya. Jika kau bisa mengatur Ye Fei'er, maka dia tidak akan sampai sejauh ini, mengejar sampai ke kediaman keluarga Suo. Benar, dia juga memberitahuku untuk tidak menikahi nona muda keluarga Shen. Mau tahu apa lagi yang dia katakan? Apa yang Fei'er katakan padamu? Dia melarangku provokasi putri sulung keluarga Shen. Tapi Ye Fei'er dia mengizinkanku untuk menggodanya. Suofeng, kamu monster. Dasar binatang, kau benar-benar binatang. Aku pasti akan melakukannya, Ibu. Ibu, selamatkan aku. Apa yang sedang terjadi? Itu kakak aku memanggilnya makan malam dengan baik hati. Siapa sangka dia akan memukulku tanpa berkata apa-apa. Apel, apa sebenarnya kesalahanku sampai dia memperlakukanku seperti ini? Tidak apa-apa, biar ibu lihat. Xiaofeng, mengapa kamu memukul Xiaoming? Dia adalah adikmu. Kalau aku memukulnya. Apa aku perlu memilih hari tertentu? Kamu. Ayo pukul aku. Pertemuan dengan keluarga Shen tinggal 2 hari lagi. Aku akan pergi saat itu dengan wajah bengkak. Aku ingin tahu apakah urusan bisnismu masih bisa berlanjut. Kamu kalah lagi. Sekarang bahkan ayah yang paling mencintaimu, mereka tidak akan berani memukulku lagi. Kakak Suofeng sangat tangguh. Jika kau ingin memukulku, silakan saja, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Sepertinya kamu belum cukup dipukuli. Bagaimana kalau memberimu 2 tamparan lagi untuk membuatmu sedikit lebih bahagia? Xiaoming, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sekarang ayah akan pergi untuk mengantarkan kontrak pernikahan Shen Xiaosu ke sana. Aku ingin makan. Bukankah kalian semua sedang makan? Kamu bertingkah seperti hantu kelaparan sepanjang hari. Seseorang. Cepat bawa makanannya. Ya. Melihatmu saja membuatku tidak nyaman. Aku tidak nafsu makan. Aku akan pergi dulu. Ibu juga tidak nafsu makan. Mari kita makan bersama. Aku tidak akan repot-repot tinggal bersamamu. Apakah tidak ada yang makan? Biarkan kalian semua kelaparan, kalau begitu. Ibu, Suofeng semakin lama semakin keterlaluan. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Bertahanlah untuk 1 hari terakhir. Besok kita akan mengirimnya ke keluarga Shen. Biarkan saja dia menjadi tuan muda keluarga Suo. Untuk hari terakhir. Tepat setelah dia pergi, kamu akan menjadi satu-satunya tuan muda di rumah ini. Kalau begitu ini bisa diterima. Grup Shen. Ketua Shen, keluarga Suo telah mengirim putra sulung mereka untuk menikahimu. Silakan lihat.
Sudah kukatakan, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Jangan memaksakan segalanya padaku. Tapi orang yang kamu minta aku selidiki terakhir kali, justru adalah putra sulung keluarga Suo, Suo Feng. Apakah itu dia? Aku harus menemuinya sesegera mungkin. Ya. Sekretaris Li, ayo minum teh. Tidak perlu kunjunganku ke keluarga Suo kali ini, secara khusus untuk menyampaikan niat Ketua Shen. Kalau begitu silakan bicara. Ketua Shen telah meninjau profil Tuan Muda Suo. Kami meminta Tuan Suo besok siang untuk membawa Tuan Muda Suo ke keluarga Shen. Besok, ada apa? Apakah Tuan Suo memiliki kesulitan mengenai masalah ini? Ide Ketua Shen sangat bagus. Jadi haruskah kita menyelesaikan masalah ini? Setuju. Tunggu sebentar, aku belum setuju. Jiao Feng, ayah tahu kamu sangat enggan meninggalkan ayah, tapi kamu juga bisa lihat bahwa keluarga Shen mengenai pernikahan ini. Mereka bahkan lebih cemas. Aku hanya berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Tapi kompensasi yang kau janjikan padaku. Kompensasi untuk apa? Kamu belum jadi menantu tinggal di rumah. Kompensasi apa yang dibutuhkan? Aku belum jadi menantu tinggal di rumah. Kau tahu karakter Ketua Shen lebih baik dariku. Jika aku pergi ke sana, apakah aku akan bisa kembali? Masalah ini. Jebakan yang kalian semua pasang untukku. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, jika kau tidak memberiku uang hari ini, aku akan kehilangan nyawaku di sini. Tuan Muda Suo, tolong jangan terlalu gelisah. Jika sesuatu terjadi padanya, Ketua Shen pasti akan mengambil nyawaku. Mari kita lihat. Apakah kamu berani? Tuan Suo, berapa yang dia inginkan cepat berikan padanya. Kalau tidak, keluarga Suomu, cepat atau lambat akan hancur berantakan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya. Itu hanya 50 juta. Ambil. Kalau begitu itu bisa diterima. Grup Shen secara khusus datang ke sini untuk melamar. Dapat dilihat bahwa Ketua Shen sangat menghormati putraku. Aku sangat puas. Aku juga puas. Hentikan. Aku lebih baik membuang barang-barang ini daripada meninggalkan satu pun barang di rumah ini. Suo Feng, apakah kamu gila? Sekretaris Li, semua barang ini diberikan kepadaku kan? Ya Tuan Muda. Bantu aku menyimpan semuanya. Mengerti. Suo Feng, apakah kamu benar-benar gila? Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini sedetik pun lagi. Bahkan jika Ketua Shenmu adalah orang jahat, serigala liar lebih baik daripada kelompok iblis. Tuan Muda tertua. Bibi Xiao. Aku pergi sekarang. Tuan Muda tertua di sana. Tolong sering-seringlah menghubungi. Bibi Xiao. Ada 50 juta di kartu ini. Bibi bawa Jingjing untuk belajar di luar negeri. Tuan Muda tertua, ini uang kompensasi Anda. Mungkinkah Anda setuju untuk menikahkan? Dalam keluarga ini karena saya. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Bibi Xiao, kau adalah satu-satunya kerabatku. Kau tahu itu. Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu sebentar. Tuan Muda, duduklah di sini. Apakah kau membelikan ini untukku? Atau Nona Shen yang menyiapkannya untukku? Tentu saja itu adalah Ketua Shen. Dia tahu aku lumpuh, dan dia masih ingin menikahiku. Apapun yang terjadi, aku akan menikahimu. Dalam hidup ini, belahan jiwaku hanya bisa kau. Nona Shen, aku dengar kau temperamen kejam. Pria yang mati di tanganmu tak terhitung jumlahnya. Jika kau punya trik, gunakan saja. Jangan sia-siakan semua usahamu mencoba menipuku. Trik. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan trikku sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Kakak Xiao Feng, selamat datang di rumah. Xiao Feng. Kakak. Kau mengenalku. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Benar saja kau telah melupakanku. Siapa kau? Dulu saat mereka memukulku, kaulah yang menyelimutiku dengan selimut. Kau rela tubuhmu dipukul demi aku. Bukankah kau diadopsi? Bagaimana kau bisa menjadi nona sulung keluarga Shen? Keluarga Shen lah yang mengadopsiku. Jadi, karena latar belakangmu. Apakah mereka memperlakukanmu dengan kasar? Mereka semua adalah orang yang sangat baik. Dibandingkan dengan iblis keluarga Su, mereka semua adalah malaikat. Kau sudah tahu segalanya. Tenang saja, aku akan membuat mereka menderita hukuman.
Kalian semua adalah pebisnis. Jika kau melakukan ini, apakah itu akan memengaruhimu? Kekuatan kecil keluarga Suo itu, pada dasarnya tidak cukup untuk mengguncang fondasi keluarga Shen. Lelang 3 hari kemudian, aku akan membuat mereka menderita hukuman yang sesuai. Sekretaris Li beritahu Suo Sudong bahwa untuk lelang 3 hari kemudian, aku akan hadir secara langsung dan aliansi yang kuat dengan keluarga Suo mereka. Ya, Kakak Xiao Feng, selamat datang di rumah. Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku juga bisa menjalani kehidupan yang begitu mewah. Separuh hidupku sebelumnya, tampaknya telah dijalani dengan sia-sia. Mikuah emas. Tuan muda tertua, Bibi Xiao. Mengapa kau di sini? Ketua Shen khawatir Anda tidak akan nyaman di sini. Jadi dia secara khusus meminta saya datang ke sini. Dia bahkan menaikkan gaji saya 5 kali lipat. Tak perlu berterima kasih, itu kewajibanku. Terima kasih untuk apa? Awalnya aku sudah mengatur agar Bibi Xiao pergi ke luar negeri bersama anaknya untuk belajar. Bibi Xiao di usia ini seharusnya secara alami menikmati masa pensiunnya. Mengapa kau masih membiarkannya melayani orang lain? Tuan muda tertua melayani Anda adalah pilihan saya sendiri. Ketua Shen telah setuju untuk mengirim Jingjing ke luar negeri untuk belajar dan bahkan mengatur layanan pendidikan tingkat atas. Saya sudah sangat puas. Sekarang, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Sudah cukup. Bibi Xiao, silakan, lanjutkan pekerjaanmu. Aku sudah mengatur seorang dokter untuk merawat tubuhnya kembali sehat. Baiklah, Tuan muda tertua, saya permisi sekarang. itu benar-benar luar biasa. Ketua Shen telah setuju. Jika 3 hari kemudian dia memenangkan tanah di pinggiran barat, maka dia akan membentuk aliansi dengan grup Suo kita, hubungan pengembangan, apalagi menandatangani kontrak di tempat. Grup Su kami berhasil terhubung dengan Ketua Shen. Kita juga bisa menganggap diri kita stabil sekarang. Sayang sekali tentang Xiao Feng. Lihatlah dirimu. Mengapa menyebut dia? Sungguh nasib buruk. Ibu jangan khawatir lagi. Kakak Suo Feng ingin jadi menantu tinggal serumah. Bahkan jika dia menderita keluhan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Benar. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Ming kami, saya merasa jauh lebih lega. Xiao Ka, apakah kamu tahu? Saudara ipar yang sebelumnya kamu sebutkan setiap hari, sekarang harus menjadi menantu yang tinggal serumah bagi orang lain. Tadi malam dia pergi ke rumah keluarga Shen. Saya meneleponnya sepanjang malam. Tetapi dia tidak menjawab satupun panggilan. Jika saat itu, dia tidak mendorongmu jatuh dari tangga, mungkin kita akan menjadi keluarga sekarang. Tidak. Orang yang mendorongku jatuh dari tangga. Yang mendorongku jatuh dari tangga Suo Ming. Kakak. Xiao Ka, apakah kamu sudah bangun? Kakak, sebenarnya aku selalu bisa mendengar. Tapi aku selalu merasa bahwa aku tidak bisa bangun. Sampai hari kakak Xiao Feng datang, aku seolah merasa tanganku bisa bergerak. Aku pulih hari demi hari. Baru saja kamu memberitahuku. Kamu bilang kakak Xiao Feng mendorongku jatuh dari tangga. Aku langsung gelisah dan terbangun. Kakak. Suo Ming. Suo Ming, dia benar-benar binatang buas. Suo Ming, aku tidak percaya kamu memasang kamera untuk memantau kakakku dan bahkan mencuri pakaian dalamnya. Kamu benar-benar seorang cabul. Jangan katakan itu. Aku akan mengatakannya. Aku harus memberitahu kakakku agar dia bisa menanganimu. Ini semua karena kau memaksaku. Saya benar-benar tidak menyangka. Salah paham Suo Feng 4 tahun. Saat itu, dia bilang bukan dia. Tetapi saya tidak mempercayainya. Saya malah mempercayai para bajingan dari keluarga Su itu. Suo Feng. Saya salah. Kakak. Penebusan dosa tak mengenal cepat atau lambat. Suo Ming menyakitiku dan menghancurkan seluruh hidup kakak Xiao Feng. Kali ini, aku harus membuatnya membayar darat dengan darat. Lelang akan diadakan dalam beberapa hari. Hutang lama dan baru diselesaikan sekaligus.
Ketua Suo rumah sakit yang Anda minta saya selidiki, sudah saya temukan. Ada apa? Ini. Saya tidak berani mengatakannya, silakan lihat sendiri. Ini Xiaoming. Tuan muda Suoming tidak pulang ke rumah setiap malam, menikmati pesta pora dengan wanita lain. Akhirnya menderita gagal ginjal di tubuhnya. Milik Tuan muda Suofen. Xiaoming tidak hanya mengambil ginjal Su Feng, tetapi juga melumpuhkan kaki anak itu, menyebabkan semua orang salah paham padanya, dan menikmati kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Bajingan. Ketua Suo. Saya dengan proyek di pinggiran barat berjalan cukup baik. Itu semua berkat upaya Tuan muda Suofen. Su Feng adalah menantu yang tinggal di rumah Shen Jiaosu. Saya khawatir hidupnya tamat di kehidupan ini. Saya pasti harus memberikan penjelasan kepada Su Feng. Saya ingin menendang Su Ming keluar dari keluarga Su, sekretaris yang kumpulkan semua dokumen. Saya ingin menuntut Su Ming. Ya, Lelang. selamat Grup Shen menang proyek Jiao Barat. Dengan harga tinggi 100 miliar, kami berharap Grup Shen dapat membantu Yunchen membawa kemakmuran yang lebih besar. Saya sangat senang bahwa di tengah persaingan semua orang, kita telah memenangkan proyek Jiao Barat. Saya juga harus berterima kasih kepada suami saya. Dialah yang memberi saya dukungan dan bantuan. Ayah, bukankah ayah bilang Shen Xiaosu adalah seorang mesum? Mengapa dia memperlakukan Suo Feng dengan sangat baik ketika ada banyak orang di luar? Dia pasti harus menjaga muka Suo Feng. Lebih jauh lagi saya merasa bahwa dia bersikap baik kepada Suo Feng pasti karena keluarga Suo kita. Maksudmu? Dia melakukan itu untuk bekerja sama dengan keluarga kita. Bagus sekali. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Shen. Nona Shen, bukankah Anda berjanji bahwa Anda akan menandatangani dengan saya hari ini kontrak pengembangan bersama untuk tanah Jiao Barat? Jadi sekarang bukankah seharusnya kita menandatanganinya? Kapan saya menjanjikanmu? Itu baru beberapa hari yang lalu. Mungkinkah kau lupa? Itu hanyalah taktik untuk mencegah grup Su dan saya menjadi dekat. Tuan Su, Anda tidak benar-benar mempercayainya kan? Sebagai kepala keluarga, Anda benar-benar terlalu naif. Beraninya kau menipuku? Kau terlalu jahat. Anak pembangkang selalu bermain curang di belakangku. Melihatmu, kau benar-benar pantas dipukuli. Hak apa yang kau miliki untuk memukulku? Keluarga Shen tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Selama aku bersekutu dengan grup Y, kita pasti bisa mengguncang seluruh perekonomian Yunchen. Benarkah? Grup Y sudah memutuskan hubungan dengan grup Su. Feier, apakah kau gila? Kita akan segera bertunangan. Siapa yang mau menikahi seorang pembunuh? Suomin, aku akan balas karena kau dorongku jatuh. Suo Feng yang mendorongmu. Dia adalah pelaku sebenarnya. Benar, Suo Feng yang mendorongnya jatuh. Di mana buktinya? Kakak Xiao Feng, keluarga Ye bersedia membantumu mencari keadilan. Ini adalah tanda terima transaksi. Kau benar-benar menjijikan. Apakah Anda masih merasa bahwa aliansi dengan grup Y dapat melawan keluarga Shen? Apakah kau mencoba menabur perselisihan di antara kami? Perundungan di penjara tidak dilakukan oleh saya. Saya harap Ketua Shen akan menyelidiki dengan adil. Feier, kita sudah saling mencinta bertahun-tahun. Perasaan Anda bahkan bisa menyakiti saudara Anda sendiri. Apalagi saya. Diam. Ini adalah skandal keluarga. Bicaralah pelan-pelan. Kita bisa membahas ini di rumah. Pulang. Rumah apa? Bukankah rumah ini sudah dihancurkan oleh Anda sejak lama? Suomin, seseorang telah menuduhmu melakukan perampasan organ ilegal. Mohon bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak terduga. Penyitaan organ. Apakah kau salah? Pihak lawan telah memberikan bukti konkret. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan itu? Siapa sebenarnya yang menuduhku? Siapa di antara kalian?
Ini saya. Kakak, kau pasti sudah mendengarkan fitnah jahat dari Suo Feng kan? Aku tidak melakukannya. Semua bukti diselidiki oleh saya secara pribadi. Suoming, kamu tidak hanya mencuri ginjal Xiao Feng, tetapi kamu juga ingin mengambil nyawanya. Tidak, kakak itu bukan aku. Bagaimana mungkin kau tidak mempercayaiku? Tolong bisakah kau mencabut gugatan itu? Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu hanya dengan melakukan tes sumber ginjal. Tidak mungkin. Xiaoming, apa yang terjadi? Saya akan membantu Anda menangani ini. Xiao Yang, mereka menuduhku mencuri ginjal Suo Feng. Kau harus membantuku. Xiaoming, jangan khawatir. Saya mempercayai Anda. Zhou Xiaoyan, kau masih berhasil membuat orang sangat kesal. Anda yang menjebak Xiaoming. Saya perintahkan Anda segera mencabut gugatan itu. The Beraninya film was kau menyentuh suamiku translated sendiri. and narrated Nona Shen by saya. M Media. Aku tidak mau melihatnya lagi. Pengawal. Bawa dia pergi. Tidak. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Lepaskan saya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Xiaoming, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan semua yang kumiliki untuk memastikan keselamatanmu. Tuan Su, aku selalu sangat penasaran. Kenapa kau begitu baik pada putra angkatmu? Semuanya silakan lihat layar lebar. Karena Suoming sebenarnya adalah putra tidak sahnya. Saat itu, dia sendiri diam-diam membawamu pergi, sama sekali bukan bahwa Anda diculik oleh pedagang manusia. Pantas saja dia selalu ingin mendorongku sampai mati. Jadi sejak lahir, dia sudah membenciku. Rekaman pengawasan ini, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Hal ini selama saya ingin menyelidiki. Itu sama sekali tidak sulit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini aku akan jatuh ke tanganmu dan Suo Feng. Saya minta maaf atas masalah ini. Ayo pergi, ayo pergi. Xiao Feng, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya punya Anda. Nyonya Su, mungkin kau sudah lupa. Aku memutuskan untuk membalas kebaikanmu terakhir kali. Sekarang kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Mari kita pergi. Saya telah membantu Anda menghubungi dokter-dokter top dunia. Mereka akan segera membantu mengatur operasi untuk Anda. Kaki Anda pasti bisa disembuhkan. Hidupku akhirnya kembali ke jalurnya yang benar. Lihat apa ini? Bukankah ini yang kuberikan padamu saat itu? Mengapa kamu masih menyimpannya? Mulai hari ini dan seterusnya saya akan melindungimu. Siapapun yang berani menyentuh pria saya, perlu pertimbangkan konsekuensinya. Apakah mereka bisa melewati saya atau tidak? Baiklah.